Pada part sebelumnya, berpikir bahwa Matt Damon sudah menyelesaikan misinya, Yunwen mengajak Xiao Kun untuk kembali dan pada sore harinya di aula dalam pavilion terbaik Jiangnan, Yunwen memanggil Matt Damon dengan namanya Zui Guang. Dia terlihat dikejutkan oleh sesuatu, lalu dia bertanya, "Bukannya ku bilang tangkap mereka hidup-hidup?" Tepat di depan Yunwen berdiri, mayat-mayat tergeletak di lantai, bercucuran darah. Terlihat sudah kehilangan nyawa mereka. Melihat itu, membuat Yunwen menjadi pusing. Dia memegang kepalanya, sedangkan Xiao Kun yang ada di belakangnya terkejut berkata, "Wow, mereka semua mati." Lalu dengan santai dan raut tanpa dosa, Matt Damon berkata, "Tuanku, saya membiarkan salah satu dari mereka hidup." Dia memegang sandera di tangan kanannya. Dia juga sudah mengikat sandera itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Matt Damon, sandera itu hanya terdiam, lalu terbatuk sembari terengah-engah. Melihat pria itu masih hidup, Yunwen bergumam, setidaknya dia masih bernafas. Tapi, apakah dia benar-benar masih hidup? Dan tepat setelah Yunwen menggumamkan hal itu, Matt Damon menarik kerah baju pria itu sembari berteriak berkata, "Bajingan ini hanya akting saja, tuanku." Terkejut oleh apa yang dilakukan oleh Matt Damon, pria itu menjadi ketakutan. Lalu Matt Damon berteriak berkata, "Oi bangsat, langsung katakan pada tuanku apa yang tadi kau bicarakan padamu." Mendengar itu, pria itu bertanya, "Maksudmu, lokasi dan cara komunikasi sindikat demonik Pat, apakah itu yang kau maksud, tuan?" Sembari mengatakan hal itu, pria yang diikat oleh Matt Damon mencoba mengeluarkan dagger dari lengan bajunya. Lalu pria itu memutus tali yang mengikat tubuhnya. Setelah memutus tali ikatannya, pria itu berteriak berkata, "Memangnya aku akan mengatakannya. Dasar bodoh, aku sudah menunggumu, sang pemimpin, untuk datang." Pria itu melesat ke arah Yunwen sembari mengayunkan senjatanya. Melihat itu, Yunwen hanya terdiam penuh tanya. Lalu seseorang berkata pelan, selembut angin musim semi. Mendengar itu membuat pria yang mencoba menyerang Yunwen terkejut bertanya-tanya, lalu melirik ke arah sumber suara, dan tepat setelah dia melirik, seseorang menyerangnya, melemparkan dagger yang dipegangnya, membuat pria itu kewalahan seketika. Itu adalah Xiao Kun. Setelah menerbangkan pria itu, dengan pose Xiao Kun berkata, "Dan harus secepat kilat, Heavenly Demonic Tree Sword, Training Sword." Dia mempraktekkan apa yang baru saja dipelajarinya dari Yunwen. Melihat itu, Matt Damon menjadi kagum dan berkata, "Dia hebat." Tidak hanya dia, salah satu rekannya juga terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Kun. Lalu setelah menjatuhkan pria itu, Xiao Kun berkata, "Karena perintah tuanku, aku tidak akan membunuhmu." Lalu sembari menyarungkan pedangnya, dia melanjutkan, "Tapi aku rasa kau tidak cukup terlatih untuk melawannya." Melihat apa yang baru saja terjadi, pria itu bergumam ketakutan. "Aku tahu kemampuan bela diri mereka yang berada di sini itu mengagumkan, tapi seorang anak yang bahkan belum mencapai umur 20 punya kemampuan sebesar ini tidak bisa dipercaya." Setelah dia menggumamkan hal itu, Yunwen berjalan ke arahnya dengan pelan sembari berkata, "Kerja bagus, Xiao Kun." Mendengar itu, Xiao Kun tertawa kecil, bangga oleh pujian yang diberikan oleh tuannya. Sedangkan pria yang mencoba menyerang Yunwen sebelumnya, melihat Yunwen berjalan ke arahnya, membuat pria itu gemetar, tapi hanya terdiam. Lalu setelah dekat dengan pria itu, Yunwen berkata,
kalau tidak ada yang ingin kau katakan lagi. Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Mungkin sok karena kalah dengan anak perempuan dalam satu serangan. Pria dari sindikat Demonic Pet itu menjawab dengan patuh semua pertanyaan yang diberikan oleh Heaven Destroyer Yunwen, dan hasilnya Yunwen berhasil mendapatkan banyak informasi tentang sindikat Demonic Pet. Sindikat Demonic Pet memiliki 8 kekuatan utama untuk melakukan misi grup itu: Black Tiger Faction, Green Forest, Wick Snake Clan, Docting 18 Stronghold, Five Element Clan, Killing Mass, Demon Flower Palace, dan Sun Fortress. Mereka dipanggil 8 faksi Demonic Pet. Selain itu, ada Slaughtering Sword Unit yang dipimpin langsung oleh markas pusat sindikat Demonic Pet, dan mereka datang untuk membunuh Heaven Destroyer dan pengikutnya. Itu semua atas perintah ketua Slaughtering Sword Unit. Setelah mendengar hal itu, Yunwen bertanya kenapa dan hubungan macam apa yang dimiliki oleh sindikat Demonic Pet dengan orang lemah itu. Menjawab pertanyaan Yunwen, pria yang masih tertunduk di hadapan Yunwen itu berkata, "Jadi, orang yang tewas itu adalah sepupu dari ketua unit kami." Mendengar itu, Yunwen merespon dengan berkata, memang kau tidak bisa membiarkan dendam keluarga begitu saja. Kalau begitu, bisakah kau bawa aku ke ketua unitmu? Setidaknya aku harus meminta maaf langsung padanya." Mendengar itu membuat pria itu sangat terkejut, lalu terbata-bata menolak dengan berkata, "Jangan, aku yakin dia sudah tahu kalau kami gagal dan mengirim anggota ke sini untuk bersih-bersih. Jadi, itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri." Mendengar itu, Heavenly Demon berkata, "Oi Heaven Destroyer, banyak yang datang menuju ke sini." Mendengar itu, Yunwen hanya mengiyakan dengan dehaman. Lalu Yunwen berkata, "Aku jadi tidak perlu menemuinya. Mempertimbangkan arah dan kecepatan mereka, seharusnya mereka akan sampai sebentar lagi." Mendengar apa yang dikatakan oleh Yunwen membuat pria yang ada di depannya terkejut bertanya-tanya. Lalu berkata, "Maaf, apa dia sudah mengeluarkan perintah pembunuhan?" Tidak merespon itu, Yunwen memanggil Matt Damon dan berkata, "Akan kupercayakan apa yang kau katakan dan mencobanya. Kalau tidak berhasil, kau yang tanggung jawab." Mendengar itu, Matt Damon merasa bahagia, lalu berkata, "Benarkah? Tolong percaya padaku. Anda tidak akan menyesalinya, tuanku." Mendengar itu, salah satu bawahan Yunwen bertanya kepada Shadowless Monarch, "Dia bicara soal apa?" Menjawab itu, Shadowless Monarch berkata, "Matt Damon Monarch sudah berbicara dengan tuan kita sekitar 2 hari yang lalu. Dan 2 hari yang lalu, di malam pertikaian, Matt Damon yang terlihat sangat marah berkata, 'Saya tidak setuju, tuanku. Yang Anda butuhkan itu adalah tampilan yang kuat.'" Mendengar itu, Yunwen bertanya, "Jadi maksudmu wajahku seperti orang yang lemah?" Dia mengatakan itu sembari memegang wajahnya, lalu berdeham. Menjawab itu, Medemon berkata, "Betul sekali, tidak. Daripada lemah, menurut saya malah Anda itu kelihatan terlalu tampan." Merespon itu, Yunwen memanggil Matt Damon dengan namanya, "Zui Guang, hanya bajingan yang tidak berguna yang mengejar-ngejar penampilan atau nama yang tidak penting." Merespon itu sembari menunduk, Matt Damon berkata, "Saya paham, Anda memang benar, tapi walau kami mengetahui kekuatan Anda, saya khawatir kalau orang lemah di dataran tengah akan mengambil keputusan hanya berdasarkan penampilan Anda, dan hal itu hanya akan mengundang masalah untuk Anda. Seperti hari ini." Lalu sembari tersenyum, Matt Damon berkata, "Anda tidak usah terlalu memikirkannya. Tinggal pakai topeng saja pada saat yang tepat." Setelah mengatakan itu, dengan percaya diri Matt Damon berkata, "Benar kan?" Merespon itu,
Yunwen yang terkejut berkata, "Tapi aku suka wajah ini." "Ya sudahlah, akan kupikirkan saranmu itu." Mendengar itu, Medemen dengan cepat mengacungkan jempolnya ke arah Yunwen. Dan Yunwen dengan wajah datarnya hanya melirik ke arah Medemen. Lalu kembali ke masa sekarang. Yunwen berkata, "Kau, anggota Slaughtering Sword Unit, anggap dirimu hoki." Mendengar itu, pria itu meminta maaf, bertanya apa maksudnya, dan Yunwen menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Karena kau akan jadi yang pertama." Yunwen menggunakan transfiguration art lalu berkata, melihat wajah Yunwen yang berubah membuat pria itu sangat terkejut, membelalakkan matanya. Lalu Yunwen berkata, "Pergi katakan padanya, juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer telah datang." Dan pada malam harinya, di tempat lain, seseorang bertanya pada rekannya, apakah terjadi sesuatu di pavilion terbaik Jiangnan. Mendengar itu, rekannya bertanya balik, "Kenapa?" Lalu pria itu berkata, "Hah, semua penerangan di sekitar pavilion terbaik Jiangnan dimatikan." Mendengar itu, rekan pria itu baru sadar dan berkata, "Lah, iya ya, apakah mereka tutup sementara?" Mendengar itu, seseorang dengan gemetar tersenyum berkata, "Ah, iya, karena beberapa hal pavilion kami tutup untuk hari ini." Mendengar apa yang dikatakan pria itu, para pengunjung memutar arah tubuhnya, lalu berkata, "Tumben sekali. Tidak disangka pavilion terbaik Jiangnan akan tutup begini." Ternyata ada seseorang yang mengancam penjaga pavilion dengan menodongkan dagger di punggungnya. Hal itu yang membuat penjaga itu gemetar. Setelah para pengunjung pergi, seseorang yang menodong pria itu berkata, "Kerja bagus, terus lanjutkan." Dan di dalam pavilion Jiangnan, orang-orang yang bekerja di pavilion Jiangnan sedang disandra oleh sekelompok orang yang menutup wajahnya, memegang pedang seperti tentara. Mereka menemukan sebuah ruangan, mengendap-endap diam, merasakan hal itu. Yunwen bergumam, "Mereka di sini." Lalu Yunwen berteriak berkata, "Karena kau sudah di sini, masuklah. Mau berapa lama lagi kau mengintip seperti tikus?" Setelah Yunwen meneriakkan hal itu, pintu yang ada di hadapannya pelan-pelan terbuka dan seseorang mengintip dari belakang celah pintu terbuka tersebut. Melihat pria itu, pria yang ditangkap oleh Mad Demon terkejut. Melihat pria yang ditangkap oleh Mad Demon terkejut membuat Yunwen bertanya-tanya, lalu bergumam, "Jadi." Melihat reaksinya, bajingan inilah ketua unitnya. Itu adalah ketua Slaughtering Sword Unit, One Blade Severing, Ha Jingchun. Setelah pria itu memasuki ruangan, dia berkata, "Semua rekanmu mati, tapi hanya kau saja yang masih hidup. Bunuh diri saja kau itu." Mendengar itu, orang yang ditangkap oleh Mad Demon terlihat sangat ketakutan dengan tubuh yang bergetar. Pria itu berkata, "Siap." Lalu pria itu menjulurkan lidahnya, mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Tapi saat dia akan menggigit lidahnya, Yunwen menyumpalkan jarinya ke mulut pria itu, membuat pria itu malah menggigit jari-jari Yunwen. Setelah menyumpal pria itu dengan dua jarinya, Yunwen berkata, "Hei, siapa bilang kau bisa membunuh tawananku semaumu?" Yunwen tersenyum setelah mengatakan hal itu. Sedangkan pria yang mencoba membunuh dirinya terkejut karena tidak mati. Melihat apa yang terjadi, Ha Jinchung berkata, "Berani juga kau ini, bocah. Kau tahu ini di mana?" Merespon pertanyaan itu dengan santai, Yunwen berkata, "Bukankah ini di aula dalam pavilion terbaik Jiangnan, tempat yang mahal dan nyaman?" Mendengar jawaban Yunwen membuat Hajingnan marah, lalu berkata, "Apa kau anggota aliansi Murim? Kau pasti berpikir kalau kau bisa seenaknya hanya karena kau punya latar belakang yang bagus." Pria itu mengeluarkan senjatanya, lalu melanjutkan, "Ya,
Itu tidak penting. Mau kau anggota aliansi Murim atau pengelana, fakta kalau hari ini kau akan mati tidak akan berubah. Mendengar itu sembari memanggul senjatanya, Yunwen berkata, fakta kalau hari ini aku akan mati tidak akan berubah. Yunwen mengatakan hal itu seperti menyindir, lalu melanjutkan, yang akan mati itu adalah kamu. Mendengar itu, Hajincung tersenyum lebar, lalu bergumam, akan kuhabisi kau dalam satu serangan. Sedangkan Yunwen hanya tersenyum tipis dalam diam.